Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali tentunya kami kembali hadir di Bawajah NTB malam hari ini. Dan tentunya kita berharap bahwa bagaimana kemudian hari ini kita masih tetap sehat dan bisa menjalani aktivitas kita masing-masing. Tentunya di Wajah NTB pada malam hari ini kita akan membahas satu tema yang kemudian memang menjadi perhatian serius bagi bukan hanya Provinsi Nusa Tenggara Barat tapi negara kita di Indonesia, bahwa bagaimana kemudian bahaya peredaran narkoba ini tentunya menjadi atensi kita semua. Dan untuk memperbincangkan tema tersebut sudah ada dua narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini yang akan menemani kita selama 1 jam ke depan untuk kita berdiskusi bagaimana kemudian peredaran dan bahaya narkoba yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sampai sejauh ini bagaimana kemudian proses penanganannya dan antisipasi maupun penegakan secara hukum. Untuk itu sudah ada dua narasumber. Beliau ini adalah tidak asing bagi kita semua, Kombes Pol Srianto, Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Gimana kabar Pak Kombes? Alhamdulillah sehat. Ya, tentunya masih semangat untuk setidak-tidaknya memberantas narkoba yang ada di Provinsi NTB. Tetap semangat. Ya. Kemudian di sampingnya beliau ini adalah Kompol I Ketut Soekardja. Beliau ini dari Ditreserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat. Gimana kabar? Baik Pak Ketut. Baik. Ya, Pak Ketut, nanti kami ingin mencoba mengkonfirmasi dan mengklarifikasi beberapa kemudian pengungkapan yang sudah dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat terkait dengan peredaran narkoba yang ada di Nusa Tenggara Barat. Terlebihnya saya ingin untuk yang pertama ke Kepala BNN Provinsi NTB. Pak Kepala, mungkin ini sudah menjadi diskusi yang seringkali kita lakukan, bagaimana kemudian peredaran dan bahaya narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tapi kita tahu bahwa sekarang sudah di awal tahun 2016, setidaknya kita ingin kilas balik sedikit catatan-catatan peredaran narkoba ataupun penegakan ataupun kemudian pendekatan secara repreventif yang sudah dilakukan oleh BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang catatan di tahun 2015 kemarin seperti apa? Baik, terima kasih para pemirsa, Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini tentunya kita juga pengennya sehat. Kemudian selanjutnya kalau kita bicara masalah narkotika yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini, dari segi kita penegakan hukum memang kita sudah beberapa kali melaksanakan operasi-operasi, baik itu untuk penegakan hukum yang sifatnya kita penangkapan terhadap pengedar maupun terhadap penyalahguna. Nah, sementara ini tahun 2015 kita masih dapat dikatakan masih kecil karena memang tangkapan kita, barang buktinya belum begitu banyak. Mungkin kalau dibandingkan dengan Polda, kita sama-sama dengan Polda mungkin masih agak jauh, tetapi ada sedikit yang menarik yang saya sampaikan, bahwa pertama di BNNP kita sudah menangkap juga 0,5 kilo ganja yang berada di sekitaran Senggigi. Kemudian kita operasi-operasi di daerah-daerah wisata yang kita temukan juga sementara ini belum banyak, masih jumlahnya tidak kiloan tapi masih gram. Jadi kita masih belum puas juga, belum bangga diri dengan tangkapan itu. Tetapi untuk tahun 2016 kita akan berusaha keras, kita akan menambah SDM-nya, kemudian kita akan meneliti lebih dalam tingkat-tingkat peredaran terutama di daerah-daerah rawan, yaitu di daerah-daerah masuknya bahan narkotika ini. Di daerah-daerah wisata tentunya. Daerah-daerah wisata dan daerah-daerah pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan yang diperkirakan oleh intelijen kita ada melalui pelabuhan baik pelabuhan yang resmi maupun pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi atau pelabuhan katakanlah pelabuhan tikus. Nah, ini intelijen kita sudah manu ke sana. Nanti kita tunggu kapan kita bisa melaksanakan operasi yang lebih besar. Nanti kita kalau memang sudah ada TO yang cukup bagus, kita akan kerjasama juga dengan Polda. Pak Kepala, separah apakah kemudian peredaran narkoba yang ada di daerah-daerah wisata, kemudian kalau sempat dikatakan atau disinggung tadi pelabuhan tikus ini? Ya, kalau kita lihat dari beberapa masuknya, yang pertama di daerah, kalau dari bandara internasional di BIL itu, pertama kita ada di sana ada sekali tahun ini kan 2,7 itu dari Bea Cukai, kemudian ditangani oleh Polda. Nah, ini menunjukkan bahwa bukan tempat situ saja,
Karena peredaran di kita kalau kita lihat dari jumlah penyalahguna tadi saya katakan di sini baru di NTB memang 1,5% dari jumlah penduduk. Kalau jumlahnya 51.519 orang, ini menunjukkan bahwa kalau kita rata-rata dengan nasional misalnya yang kecanduan berat kita ambil kasarannya misalkan 5.000 saja. 5.000 yang penyalahguna sabu sekali pakai misalnya 1 gram berarti 1 hari peredaran 5 kilo. Iya, kalau ini perkiraan kita hasil dari penelitian UI dengan BNN. Nah kalau yang kita tangkap misalnya kemarin 2,7 ini kan kurang lebih baru pemakaian setengah hari. Nah ini peredaran diperkirakan masih banyak. Peredaran masih banyak yang memerlukan kerja keras dari BNN, kemudian dari Polda, dari Polres dan sebagainya, aparat penegak hukum semuanya, kita semua harus terlibat. Jadi kalau melihat peredaran di kita yang antara ditangkap, kemudian yang penyalahgunanya, kebutuhannya memang belum seimbang. Ini termasuk juga nasional juga sama. Di nasional juga sama kalau melihat dari penelitian kita. Jadi yang ketangkep walaupun itu 1 ton itu berapa kuintal dan sebagainya itu memang tidak seimbang dengan jumlah peredaran menurut penelitian dari UI itu. Gitu Mas. Artinya kalau kemudian kita bicara di Provinsi NTB saja penyalahguna narkoba sekitar 51 ribuan atau sekitar 1,5%. Kalaupun kemudian dari 51 ribu ini 5 kilo yang beredar di NTB, apa kemudian langkah dari BNNP sendiri untuk setidaknya mengantisipasi atau memperkecil ruang gerak daripada peredaran narkoba yang ada di NTB ini? Jadi kami sudah kemarin rapat dengan forum pimpinan daerah. Jadi kita sudah dikumpulkan oleh Pak Gubernur. Sebenarnya kalau Pak Gubernur hadir hari ini bisa menjelaskan juga. Jadi dari situ rapat di situ kita akan membentuk suatu pos-pos terutama nanti di bandara yang internasional kita ada posnya di sana. Kemudian di pelabuhan-pelabuhan yang memang di situ ada pergerakan kapal, pergerakan manusia yang lewat pelabuhan itu akan di setiap pintu masuk. Ya rencana kan seperti itu. Ini moga-moga segera tercapai karena nanti bukan dari BNN saja, di situ ada Angkatan Laut, di situ ada Polri, di situ ada mungkin LSM, boleh juga di situ nanti. Misalkan dia punya organisasi yang besar gitu bisa membantu kita. Jadi bukan penegak hukum saja, masyarakat juga boleh nanti di pos itu kita sama-sama mengawasi. Kalau perlu kita sekali-sekali adakan operasi. Kemarin kita sudah melaksanakan operasi di Pelabuhan Lembar memang, tapi baru sifatnya kita untuk tes urin saja pada para pengemudi truk-truk, kemudian kendaraan, kemudian para awak dari kapal. Kita belum temukan barang buktinya, memang masih hasilnya masih kurang meyakinkan, kurang bagus. Saya kurang puas juga. Jadi ada beberapa yang masih sifatnya positif, dia menyalahgunakan atau penyalahguna. Jadi belum ada barang bukti yang bisa memuaskan kita. Sejauh mana kemudian kalau melihat dari, kan kita tahu di beberapa pelabuhan atau pintu gerbang pintu masuk Provinsi Nusa Tenggara Barat memang sudah ada aparat-aparat keamanan yang sudah berjaga-jaga. Lalu bagaimana kemudian pos-pos ini nantinya bekerja, ketika sejauh mana efektivitas daripada pos-pos ini untuk bekerja untuk mengantisipasi peredaran narkoba yang masuk lewat pintu-pintu pelabuhan ataupun bandara di Provinsi NTB sendiri? Jadi sistem kerjanya nanti dari masing-masing satker, masing-masing satuan kerja yang ada di situ, misalnya ada nanti dari Angkatan Laut, saya sudah koordinasi dengan Dan Lanal juga, dia sudah siap juga, nanti akan menempatkan anggotanya. Dari Polri juga sudah siap, dari Sah Bandar juga sudah siap. Nanti di situ ada mekanisme. Artinya lintas sektoral. Ya, jadi kalau apalagi kita juga kerjasama dengan luar daerah, misalkan dari Bali, dari Jawa dan sebagainya, kapal-kapal yang masuk di situ kita carikan informasi. Kalau memang ada informasi yang bagus kita periksa. Kapalnya kita periksa, truknya kita periksa, begitu ya. Kemudian kita meriksanya bareng-bareng. Tapi di salah satu pos misalnya nanti ada dipimpin oleh salah satu yang senior di situ, apakah dari Polri, apakah dari BNN atau mungkin yang jelas dari penegak hukum dulu. Nanti dibantu oleh TNI dan sebagainya. Jadi sistem kerjanya nanti kita adakan pemeriksaan, kalau mungkin berkala, tetapi waktunya tidak tetap. Bukan seminggu sekali begitu, hari Kamis, bukan, misalnya nanti kita acak harinya, tapi kita adakan pemeriksaan. Jadi minimal kalau kita tidak dapatkan barang, tapi orang mau masuk sini membawa barang, minimal dia
dia akan rasa takutnya ada gitu. Tapi kalau kita nggak pernah operasi, kita nggak pernah melakukan rahasia-rahasia, mereka seolah-olah dibebaskan dan seolah-olah dia nggak diawasi begitu. Oke. Pak Kepala, kalau kita lihat dari sisi pengguna sekitar 51.000 dan kemudian diperkirakan sekitar 5 kilo yang beredar di Provinsi NTB, apakah memang sampai sejauh ini pintu-pintu gerbang atau pintu masuk kita di Provinsi NTB ini masih belum begitu ketat dalam memeriksa atau masuk ke hal-hal seperti ini, sehingga memang peredaran narkoba dari luar atau masuk ke NTB itu masih sangat longgar begitu? Ya, kalau kita lihat memang di pelabuhan-pelabuhan ini kita baru bicara pelabuhan ya, belum daratnya. Daratnya kita belum bicara untuk darat, tapi pelabuhan ini sementara yang kita duga lewat dari situ. Ini pengalaman dari pelabuhan. Iya, gitu. Pelabuhan-pelabuhan baik pelabuhan yang resmi maupun pelabuhan yang tikus. Nah, ini yang pelabuhan tikus yang seperti pelabuhan nelayan, ada nelayan di situ kumpul di tempat nelayan ini yang kita juga curigai apakah itu juga masuk dalam kategori dia tempat penyelundupan dan sebagainya. Minimal kita ada gerakan, maksud saya ada gerakan bersama-sama, bukan kita saja tetapi kita ada gerakan sama-sama kita untuk menanggulangi, minimal ada shock terapinya supaya mereka juga tidak terlalu mudah masuk ke kita. Jadi kalau kita lihat dari data tadi kita yang kita tangani memang kita masih jauh dari harapan. Dari BNNP sendiri ada berapa jalur katakanlah pelabuhan tikus yang sudah dideteksi oleh BNNP sehingga memang nanti untuk mengantisipasi masuknya barang-barang haram ke Provinsi NTB itu sangat mudah untuk dideteksi, Pak Kepala? Kalau pelabuhan kita perkirakan hasil informasi sementara kita memang banyak. Jadi banyaknya ini kan ada juga yang kapal sewaktu itu lewat situ, ada yang enggak. Ada dari Bali seperti ya, Bali langsung kalau ke Gili. Bali yang Gili gitu kan tiap hari ada. Nah, itu memang perlu kita antisipasi. Itu juga kita curigai ada sedikit informasi bahwa melalui itu salah satunya masuknya narkotika. Saya ingin coba ke Pak Ketut. Pak Ketut, sampai sejauh ini sama mungkin pertanyaan saya seperti ke Pak Kepala BNNP tadi. Di catatan di tahun 2015 kemarin sampai karena kita masih sekarang ini di awal tahun, catatan untuk peredaran dan bahaya narkoba di Provinsi NTB seperti apa dari Polda sendiri? Terima kasih. Dari data yang terhimpun di kami, dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Kemudian yang terakhir kemarin awal tahun sudah 3 kasus sudah ditangkap oleh Direktorat Reserse Narkoba. Pertama di KPS ini di daerah Soweto, kemudian kedua di daerah jalur Abian Tubuh, satu lagi di depan rumah sakit provinsi. Peningkatannya itu signifikan atau seperti apa, Pak Ketua? Kalau di sini lihat datanya memang fluktuatif. Jadinya kalau di sini kalau bandingkan tahun 2014 dan 2015 ini, 2015 277 tersangka kita tangani. Di 2015. 2014 340 turun sedikit. Itu yang kita tangani. Ini di tahun 2015 ini turun dari sisi tersangkanya. Tersangka. Kalau dari hasil operasi dan tangkapannya? Itu tangkapan turun juga mempengaruhi ini. Karena juga mungkin di sini Kaktim juga sudah, kemudian kerjasama masyarakat juga selama ini juga memang kita rasakan belum optimal. Karena kita di sini kan di dalam pengungkapan kasus ini tidak bisa kita sendiri, perlu informasi. Sedangkan masyarakat untuk memberikan informasi kepada kepolisian maupun BNN sangat-sangat terbatas sekali. Sehingga di sini kita mencari sendiri dengan kegiatan anggota yang begitu tersebar di masyarakat, mencari informasi kemudian menganalisa dan melakukan pendalam itu sehingga terungkap sekian tersangka. Artinya bahwa kalau kita lihat memang penanganan narkoba masih cukup serius lah kalau dia lihat dari kepolisian dan BNNP. Lalu sampai di tahun 2014 kemarin, 2015 begitu, peta-peta peredaran narkoba kita yang ada di Provinsi NTB seperti apa, Pak Ketut? Kalau dari hasil mapping kita hampir semua kabupaten kota itu
sudah masuk semua. Sudah masuk. Malah ke kecamatan pun sudah. Malah kampung-kampung, dusun-dusun pun sudah. Khususnya di kota-kota Mataram ini hampir kita sudah buat mapping. Dan ada salah satu ini saya tidak sebutkan kampungnya ini memang sudah, kalau boleh dikatakan di sana mungkin sudah kemarin juga ditangkap oleh BNN sana. Malah usia sudah usur itu, pasang suami istri sudah ditangkap. Artinya sudah hampir 80% masyarakat di sana memakai begitu. Ya bukan memakai, mungkin dia di sana sebagai banyakan yang kita dapatkan adalah pengedar. Dari hasil pengungkapan kerja tim kita dari narkoba maupun Polres Mataram, karena satu wilayah hukum di sana paling banyak ditemukan. Dan kalau dilihat dari faktornya Pak Ketut, ini kan penindakan kemudian yang dilakukan oleh kepolisian dan BNNP ini sudah cukup signifikan dan kita lihat sudah cukup serius, tetapi memang penyebaran narkoba ini sudah sampai ke desa-desa bahkan ke dusun-dusun. Apa yang kemudian melatar belakang itu semua? Apakah memang mungkin bisa menjadi otokritik bagi kita bersama bahwa pelibatan masyarakat itu masih kurang, ataukah memang mungkin penegakan hukum itu masih hanya istilahnya masih di wilayah-wilayah perkotaan begitu? Kalau saya rasa ini banyak faktor menyebabkan. Pertama mungkin dari segi pengetahuan masyarakat kita masih perlu dibenahi sehingga mereka tuh betul-betul paham betul barang-barang yang mereka konsumsi itu memang terlalu berbahaya. Kemudian juga dua, sisi kita tahu bahwa NTB ini kan religius. Nah, bagaimana implementasi religius kepada masyarakat kita untuk bisa mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama itu, norma agama itu sendiri. Dan saya rasa semua agama narkoba itu sudah pasti sudah tidak dibenarkan. Tapi fakta di lapangan banyak kita temukan warga kita, masyarakat kita yang mengkonsumsi narkoba itu. Pak Ketut, kalau kita bagi per destinasi ataupun wilayah-wilayah, sampai sejauh ini di mana saja hasil maksudnya tangkapan yang dilakukan oleh kepolisian ini? Apakah memang fokusnya di wilayah-wilayah wisata ataukah kemudian memang di beberapa dusun yang sudah atau desa yang sudah terindikasi begitu? Tetapi dijawabnya nanti Pak Ketut, karena kita akan break sejenak. Pemirsa, kami akan kembali seusai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Wajah NTB. Baik pemirsa, kita kembali di Wajah NTB dan kita masih bersama Kombes Pol Srianto, Kepala BNNP Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kompol I Ketut Sukarja, Ditreserse Narkoba Polda NTB. Saya ingin kembali lagi Pak Ketut, tadi kita masih terputus di segmen pertama. Di Polda sendiri fokus untuk katakanlah tangkapan ataupun fokus untuk melakukan penegakan hukum untuk peredaran narkoba ini seperti apa? Apakah memang fokusnya ke wilayah-wilayah wisata ataukah memang merata begitu? Kalau masalah fokus ini anggota kita tersebar, kita dah buat juga semacam kring reserse. Di sini ada unit-unit yang sudah kita bagi di wilayah masing-masing sampai ke seprovinsi ini, Kabupaten Kota Bima pun sudah kita buatkan. Jadi mereka bertanggung jawab melakukan lidik di masing-masing wilayahnya itu. Tidak kita kecualikan. Namun yang lebih kita fokus di sini kan sesuai dengan hasil mapping kita, hasil analisa tentang narkoba ini banyaknya di daerah perwisata. Di samping juga ada kantong-kantong narkoba yang hasil mapping kita ini kita juga tetap fokus untuk ini. Gitu. Kalau kita lihat di masing-masing daerah sudah ada, kemudian di tempat-tempat wisata masing-masing anggota sudah ada, sudah standby begitu, sudah disiapkan. Apa kemudian sehingga peredaran narkoba ini masih tetap saja bahkan semakin hari semakin menyasar ke sejumlah sektor-sektor yang kemudian memang seharusnya tidak bisa ditembus oleh peredaran narkoba, katakanlah mungkin seperti dunia pendidikan kita seperti itu Pak Ketut. Nah, inilah yang kita perlu sikap bersama, bahwa para bandar itu kan mereka modusnya, strateginya banyak sekali. Bagaimana bisa selalu berubah? Dia membaca pasaran mana kira-kira barang dia laku. Kalau misalnya ke kampus, ya karena mungkin dilihat kondisi kampus, masyarakat kampus di sana lah mereka memasang strategi gimana bisa barang dia laku. Mungkin dikemas dengan bentuk apa misalnya,
dengan dikemas dengan suplemen untuk menjanjikan untuk bisa mungkin meningkatkan bisa belajar, bisa cespleng atau mungkin bisa jadi pintar, sehingga masyarakat kampus ini dengan adanya itu mereka tidak mau capek-capek dengan itu mengharapkan nilai tinggi. Justru dan itu terjadi. Pernah terjadi karena kebanyakan itu sekarang kan mereka modusnya dengan cara-cara mereka untuk mengelabui masyarakat dengan modus-modus demikian. Yang kemarin heboh kan masalah Jakarta Brownies itu kan bukan anak-anak TK yang kena sasaran. Nah di sini pun tidak untuk kemungkinan mereka karena mahasiswa mungkin dikemas dengan suplemen yang dijelaskan oleh mereka itu bisa membuat mereka lebih pintar, lebih artinya mereka tidak harus bekerja keras belajar untuk bisa memperoleh nilai yang tinggi. Arti iming-iming seperti itulah yang kemudian pertama dilakukan oleh bandar-bandar ini untuk mendekati mereka sebelum mereka kecanduan begitu. Kemungkinan besar cara demikian karena melihat situasinya, karena mereka kan salah satu kita sadari bahwa dari sekian mahasiswa bukan semua, artinya mereka juga tidak mau capek, namun satu sisi ingin nilai yang bagus. Nah dengan cara ada penawaran demikian mereka berpikir pendek. Apa ya secara logika kalau saat kita belajar kita bisa nilai tinggi kan nggak mungkin. Kan itu logikanya kan. Nah, kalau kita lihat dari perbandingan sendiri Pak Ketut, dari hasil catatan maupun data yang dimiliki Polda NTB sendiri, perbandingan peredaran narkoba di perkotaan dengan perdesaan itu seperti apa sampai sejauh ini? Kalau lihat perbandingannya hampir 60 sampai 8% itu daerah perkotaan, daerah tempat hiburan dibandingkan perdesaan. Karena di sana kan banyak kepentingan. Jadi di sana pun banyak juga lapis-lapis masyarakat di sana, banyak kepentingan, banyak permasalahan. Dan juga uang beredar di sana itu lebih banyak. Sehingga orang kan menjual barangnya itu tentunya mencari pasar yang uangnya gampang diperoleh. Itu. Contohnya tadi disinggung oleh Pak Kepala BNN di tempat wisata. Salah satu ini kita tahu bersama bahwa daerah Sanggigi itu kan banyak kafe. Memang beliau katakan tadi di tempat kos tidak begitu, namun daerah kafe itu banyak, di tempat-tempat penampung mereka itu banyak kita dapatkan. Bahkan menjadi salah satu menu begitu. Ya, salah satu mungkin demikian karena di sana kita tangkap, setelah kita buka HP, kita buka banyak pesanan-pesanan dan mereka juga di sana sebagai pemakai juga sebagai pengedar. Dia juga ada relasinya. Artinya empuk sekali peredarannya di seputaran-putaran pariwisata itu. Ya, sementara untuk sampai saat ini hasil data yang kami peroleh dan hasil penyelidikan demikian adanya. Di daerah pariwisata. Iya. Kalau yang masuk dari pintu gerbang kita sejauh ini dari Polda sendiri seperti apa, Pak? Baik dari Lombok International Airport karena sekarang sudah berhenti menjadi BIL begitu, sudah menjadi LIA. Ini seperti apa? Mungkin dari LIA kemudian dari beberapa pintu masuk atau pelabuhan-pelabuhan yang ada di Provinsi NTB. Seperti sudah sebagian dikatakan oleh Bapak Kepala BNN tadi. Memang yang terakhir tangkap kemarin kan warga negara Indonesia, inisial A, dan sekarang sudah proses, itu sudah tahap kedua. Dan dari hasil pemeriksaan ternyata yang bersangkutan sudah 3 kali melakukan hal yang sama, terakhirnya ketangkap dia. Jadi baru yang ketiga ini ketangkap gitu. Dari hasil investigasi kami, dari tim penyidik, tim di narkoba menggali ini ternyata mereka sudah melakukan sebagai kurir ke NTB sudah masuk 3 kali, ketiganya baru tangkap. Dia masuk sini namun dia bawa ke Jawa. Itu. Kemudian sebelumnya pun kalau di catatan kami yang sudah kami dilimpahkan oleh pihak bea cukai ada 5 kasus yang berskala transnasional, internasional. 5 kasus. Itu pertama tahun 2010 itu. Itu warga negara Malaysia, Sucitnang, kemudian setahun kemudian warga Malaysia juga Centeng. Kemudian kemarin ada warga negara Afrika, Clinton, kemudian warga Jerman, Rob, dan terakhir WNI. Mereka yang 3 itu melalui Malaysia, 1 lagi dari Nepal. Nepal transit di Singapura langsung menuju BIL. Dan mereka bisa lolos begitu. Nah itu lolos dari ini, namun kan di sini di BIL diperiksa kedapatan. Nah itu langsung dilakukan pengembangan, kita kesulitannya di sana. Jadi buntu nggak bisa kita kupas lagi, kita cari lagi. Jaringan internasional itu sulit untuk dilacak. Dia aja kita jadikan tersangka, belum bisa kita kembangkan siapa punya barang dan tujuannya kemana, sudah putus sampai di sana.
secara logika memang kita masih berpikir bagaimana kemudian mereka bisa lolos dari bandara-bandara di luar begitu selain di BIL ketika dia terjadi di BIL itu. Ada nggak upaya dari Polda NTB sendiri untuk bekerja sama dengan istilahnya bandara-bandara untuk kemudian memantau pergerakan daripada orang-orang yang masuk ke NTB seperti itu? Kalau di sini kan tadi disampaikan oleh Pak K akan diadakan semacam tim lah, pos terpadu. Di pos-pos tersebut apakah pintu-pintu masuk itu pintu lewat udara atau mungkin laut, itu akan dilakukan. Dan kita sudah juga menanam anggota di BIL khususnya yang kita ditanam di sana, anggota Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah. Tetap kita pantau. Cuma permasalahan sekarang kan di sana yang kita curiga dua ini penerbangan internasional, Silail sama ini Asia Air. Itu yang selama ini yang sudah mereka gunakan sebagai transport memasukkan barang itu melalui transport dua penerbangan itu. Kita tetap pantau. Terutama yang dari Malaysia. Ya, Malaysia. Sejauh ini sudah adakah kemudian, karena memang kita beberapa waktu lalu mengetahui ada kemungkinan, ini baru praduga saja, dari Malaysia itu memanfaatkan para TKI kita dari sana untuk membawa barang-barang seperti itu. Kemungkinan itu pertama pernah kita lakukan ini, pernah itu ada informasi dari TKI Lombok Timur, itu mungkin sekitar 3 tahun yang lalu. Kita juga dengan saya ditelepon oleh BNN dari pusat, betul Pak Ketut, sama ada beberapa orang itu kita langsung ke Lombok Timur. Memang ada informasi bahwa TKI kita yang dari Malaysia lewat darat menggunakan transport bis itu ada membawa barang itu. Tapi kalau dalam catatan 2015 kemarin belum ada? Belum kita temukan. Ini masih kita juga melakukan penyelidikan tentang, tetap juga melakukan penyelidikan tentang hal-hal yang demikian. Memang ada wacana pimpinan kami untuk setiap TKI yang datang dari Malaysia atau dari luar negeri dilakukan pemeriksaan secara khusus. Namun untuk itu kan tidak segampang kita ucapkan. Perlu koordinasi dengan instansi terkait, BNP 2 TKI, BNP dan sebagainya, dengan bea cukai, dengan pihak bandara, dan kalau di laut dengan yang punya pelabuhan laut gimana caranya, jangan sampai ada komplain dan sebagainya. Ini kan perlukan kita harus duduk bareng. Salah satunya kita untuk bisa melakukan pemeriksaan, mendeteksi jangan sampai ada barang-barang yang dikatakan narkotika itu khususnya sabu bisa sampai masuk ke NTB. Saya ingin kembali ke Pak Kepala BNNP. Pak Kepala, satu catatan mungkin yang ingin saya tanyakan ke Bapak Kepala adalah bagaimana kemudian di tengah derasnya arus peredaran narkoba di Provinsi NTB ini, bagaimana kemudian BNNP sendiri melakukan setidak-tidaknya penyadaran kepada masyarakat bahwa narkoba ini berbahaya bagi kehidupan kita, berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan kita. Baik, jadi kalau kita katakanlah pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi kita sudah membentuk beberapa satgas. Jadi satgas-satgas kita dari lingkungan pendidikan, jadi dari lingkungan kampus, dari lingkungan sekolah, baik itu sekolah tingkat menengah atas, menengah pertama maupun guru-gurunya. Jadi kita sudah bentuk satgas di sana. Kemudian di lingkungan kampus juga begitu. Jadi kayak seperti UNRAM kita sudah ada satgas-satgasnya di sana, termasuk dosennya. Kemudian di lingkungan pekerjaan kita sudah bentuk satgas juga. Kita sudah istilahnya bukan satgas yang seperti bentukan polisi, bentukan itu bukannya, tetapi satgas sifatnya membantu kita, yang tugasnya dia pertama dia ikut mensosialisasikan tentang bahaya narkotika, kemudian yang kedua dia jadi penjangkau penyalahguna supaya dibawa ke tempat-tempat kita, kemudian yang ketiga dia memberikan informasi, penyambung dengan BNN begitu. Iya betul. Informasi ini sudah cukup bagus juga. Jadi masyarakat memberikan informasi lewat telepon, kemudian lewat Facebook kita, lewat media sosial kita sudah lumayan. Kemudian saya agak gembira juga tahun 2016 ini tingkat kesadaran masyarakat sudah agak lumayan. Jadi tanggal 13 kemarin kami sudah didatangi 8 volunteer gitu ya, penyalahguna dari keluarganya sudah datang ke tempat kita. Ya, dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 13 belum ada setengah bulan kita sudah dapat 8 orang
8 orang penyalahguna datang ke tempat kita. Itu yang datang secara sukarela tanpa dijemput gitu. Tidak dijemput. Nah ini moga-moga ke depan juga harapan saya bulan-bulan ke depan mereka pada datang berbondong-bondong ke tempat kita gitu ya. Jadi nanti bandar-bandar akan kesulitan kalau mereka berbondong-bondong ke kita, kemudian kita tidak perlu bandar-bandarnya datang ke BNN begitu. Oke, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya, Pak silakan. Kombes. Pemirsa, kami akan kembali sesuai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Wajah NTB. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Kita masih berbicara terkait dengan bagaimana kemudian bahaya peredaran narkoba. Saya ingin kembali ke Pak Kepala. Pak Kepala, tadi kita sempat terputus bagaimana kemudian membangun kesadaran masyarakat, sehingga memang seperti dikatakan tadi, setidak-tidaknya setelah dibentuk Satgas di beberapa lini masyarakat, baik di sektor pendidikan kemudian di masyarakat secara umum, ini setidak-tidaknya di 2016 ini saya sudah ada 8 orang yang melaporkan diri ke BNN Provinsi NTB. Sampai sejauh ini, kalau kemudian nanti sekitar 8 orang ini kan masih kecil dibandingkan penyalahguna kita di Provinsi NTB. Ya, memang kalau kita bandingkan 8 orang dengan jumlah penyalahguna memang nggak ada artinya. Tetapi ini suatu pertanda yang sangat menggembirakan. Awal yang baik. Awal yang baik itu karena tahun 2015 kan kita kecil sekali, dari 565 yang kita tanganin, 565 yang kita tangani penyalahguna itu kurang lebih hanya nggak sampai 10% yang datang sendiri secara sukarela ke tempat kita. Ini kan menandakan tahun 2015 kita gencar kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat, mengangkat peran serta masyarakat. Jadi sudah ada tanda-tanda bagus gitu. Kemudian itu yang penyalahgunanya. Kemudian kemarin sudah ada 2 juga laporan ke kita lewat telepon, ada lewat anggota kita itu dari masyarakat, dari Satgas, dari kader kita sudah melaporkan, Pak di sana ada peredaran, Pak di sana ada peredaran. Tapi kemarin baru kita lidik, ternyata sudah didului sama Polres. Tapi akhirnya kemarin barang buktinya nggak dapat juga, hanya penyalahguna juga. Ini kita sedang lidik juga karena informasi masyarakat, Pak kemarin udah dulu nggak apa-apa, yang penting sama-sama kita sama Polri. Kalau memang mungkin dia juga dapat informasi, kita dapat informasi, mana yang duluan, itulah yang kita tangani. Tapi yang sangat menggembirakan dari masyarakat ini, sudah laporannya sudah ada 2 tentang tempat peredaran, tempat penyalahgunaan, kemudian penyalahgunanya sudah 8 orang. Ini cukup menggembirakan. Itu artinya masyarakat mulai proaktif untuk memberitahukan. Tapi yang paling penting mungkin yang perlu kita tegaskan bahwa penyalahguna yang kemudian melaporkan diri ke BNN tidak akan dikenakan sanksi ataupun dipenjara begitu, Pak. Iya, saya jamin itu. Jadi kalau penyalahguna sesuai undang-undang juga, dia tidak akan dipenjara, tidak akan dipungut biaya kalau dia rehabilitasi. Ya memang kadang ada pertanyaan juga dari masyarakat, kalau rehabilitasinya kan dibiayai oleh negara kan 3 bulan kalau rawat inapnya, rawat jalannya 8 kali pertemuan itu dibiayai oleh negara. Nah kemarin ada pertanyaan dari masyarakat juga, karena lebih dari 3 bulan akhirnya 3 bulan dibebankan kepada orang tua. Jadi karena negara hanya menyiapkan 3 bulan, akhirnya yang 3 bulan dibebankan oleh orang tua, oleh keluarga. Nah ini juga menjadi permasalahan bagi kita juga. Kita sedang komunikasikan dengan pusat. Kita akan kalau bisa kita naikkan dari 3 bulan menjadi 6 bulan begitu untuk rawat inapnya, karena sebenarnya kan tahapan 3 bulan itu harusnya mereka sudah pulih gitu ya. Menurut teori kita, menurut pengalaman, tetapi ternyata salah satu residen ini memang agak bandel, katakanlah agak bandel, jadi agak susah juga untuk diatur, kemudian tahapan-tahapan untuk rehabilitasi mereka agak bandel, jadi akhirnya sampai 6 bulan. Nah ini juga pengalaman sehingga kita perlu evaluasi juga nantinya. Sampai sejauh ini sudah ada berapa yang direhabilitasi oleh BNNP sendiri? Ya direhabilitasi untuk tahun 2015 saya katakan 565. Untuk tahun ini kan baru 8 tadi, 8. Jadi kita belum mulai untuk operasi-operasi untuk rahasia-rahasia. Kita juga biasanya kalau rahasia besar melibatkan Polda, melibatkan rekan-rekan TNI juga.
kemudian Satpol PP juga bisa kita libatkan. Untuk 2016 kita belum mulai untuk razia-razia, tetapi kepada masyarakat khususnya kalau yang melihat acara ini, tolong hindari penyalahgunaan narkoba. Kita dari BNNP maupun dari Polri, dari Polda, Polres akan bergerak terus. Cukuplah sampai di sini. Kalau memakai narkoba, penyalahgunaan narkoba, kita akan kejar terus. Pengedar pun saya akan kejar terus sampai kemana. Kita sama-sama sama Polda sama penegak hukum lainnya. Jadi harapan saya dengan kesempatan yang baik ini kita sampaikan kepada masyarakat, bantulah kami, bantulah Polda, bantulah Polres. Kalau ada peredaran di situ silahkan laporkan kepada kami, laporkan ke Polda, Polres, akan pasti ditindaklanjuti. Kalau dari hasil pengamatan dari BNNP sendiri, Pak Kepala, sejauh ini apa yang terjadi ketika memang narkoba ini sudah bisa masuk ke lingkungan sekolah kita? Bagaimana kemudian pola komunikasi yang seharusnya memang dibangun oleh katakanlah para orang tua dengan pihak sekolah, dan kemudian sekolah dan orang tua murid, bahkan dengan murid sendiri, untuk setidak-tidaknya memberikan penyadaran dan antisipasi yang sangat ketat di lingkungan sekolah, sehingga narkoba ini tidak ada celah sedikit pun untuk masuk ke lingkungan sekolah kita. Kalau kita melihat dari peredaran di NTB ini, memang jadi saya katakan masih di rata-rata nasional. Tetapi ini harus kita sadari juga bahwa ini juga kita tidak bisa lengah. Kita harus mulai dari keluarga. Pendidikan keluarga itu sangat penting. Jadi dari orang tua, dari anggota keluarga situ, apakah kakak atau adik, kita harus sama-sama mengawasi keluarga itu, saling mengawasi. Bukan hanya anak, orang tua mengawasi anak, tapi anak pun harus mengawasi orang tua. Saling mengawasi. Karena ada juga orang tua yang kemarin yang kita rehabilitasi umurnya sudah 52 tahun. Jadi ini juga menjadi catatan kami. Jadi anak pun harus di usia senja masih menggunakan hal-hal seperti itu. Makanya. Jadi anak harus mengawasi orang tua, bukan orang tua mengawasi anak juga. Jadi orang tua nakal juga ada. Jadi dari pendidikan keluarga, kalau pendidikan keluarga bagus, anak itu mau kemana itu orang tua harus tahu. Sebaliknya juga kalau orang tua kemana, anak harus tahu juga. Tidak boleh egois. Kalau orang tuanya pergi kemana, misalkan ke diskotik kemana, anaknya nggak tahu, ini anak harus tahu juga. Kalau perlu ditanya, mau kemana Pak, kemana Bu, kan gitu. Harus jujur. Tapi kalau kejujuran tidak ada di dalam keluarga, ini udah tanda-tanda bisa juga masuk narkoba, masuk kejahatan lainnya gampang. Jadi kalau artinya dibentengi mulai dari keluarga. Ya, dari keluarga, betul. Apalagi melalui agama yang kuat. Kalau agama yang kuat, sholatnya rajin, puasanya rajin, insya Allah dia akan bisa membentengi diri. Karena masyarakat kita yang katakanlah yang di 99 ya kan, hampir 99% itu 98,5 itu yang masih perlu dipertahankan supaya imun, kan gitu. Kalau dikatakan 1,5 yang penyalahguna, sisanya itu kan 98,5% itu kan harus dipertahankan supaya tetap imun. Nah, supaya imunnya ini memang awalnya dari keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lalu lingkungan pendidikan, kemudian lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat kita sudah mengajak juga para kepala lingkungan, kita sudah jadikan satgas, jadikan kader. Nah, ini juga Pak Gubernur kemarin mempunyai ide juga bagus juga. Jadi ada nanti Pak Gubernur sedang membuat surat kepada Menteri Desa supaya anggaran desa itu bisa disisihkan sedikit untuk kegiatan-kegiatan pencegahan narkotika. Nah, ini kalau nanti disetujui, kita bisa programkan masing-masing desa, apakah nanti wujudnya dibentuk juga satgas atau bikin spanduk atau bikin pos di sana. Nah, nanti kita lihat perkembangan ke depannya. Kalau dilihat sejauh ini bagaimana pendekatan dari BNNP sendiri untuk melakukan pendekatan baik kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda dan tokoh adat, untuk mari kita bersama-sama mengkampanyekan bahaya narkoba ini sendiri, sehingga memang semua sektor, tidak hanya penegak hukum yang ataupun mungkin satgas-satgas yang hanya beberapa segelintir orang saja yang terlibat begitu. Ya, kalau kita sudah banyak melibatkan beberapa tokoh agama atau pemuda, setelah kita dekati mereka siap. Hanya kita sedang merancang, kalau tanggal 20 nanti kita ada rancangan sama KPA,
komisi penanggulangan AIDS yang di daerah. Tanggal 20 nanti kita akan adakan semacam deklarasi gitu, deklarasi anak remaja. Jadi campaign untuk remaja. Jadi di situ ada nanti deklarasi masalah AIDS, masalah narkotika, AIDS dan free sex. Ini tanggal 20 nanti rencana akan di gelanggang remaja, dan itu mungkin nanti remaja-remaja akan kita undang, dia mengadakan deklarasi, kemudian hasil deklarasinya serahkan Pak Gubernur. Nanti Pak Gubernur akan memberikan tausiah tentang masalah narkotika, masalah AIDS dan free sex. Nah ini sudah dirancang. Kemudian kami juga kemarin Pak Gubernur hasil rapat dengan para pimpinan forum pimpinan daerah sudah memerintahkan di MUI juga. MUI sudah sedang merancang dengan kami. Rencana kami juga akan gerakan secara masif begitu. Kita juga adakan deklarasi anti narkoba, stop narkoba. Kemudian ini diikuti oleh seluruh lembaga yang ada di NTB, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh lintas agama semua kita undang supaya mereka memberikan komitmen, memberikan contoh untuk stop narkoba, anti narkoba. Jadi sedang kita kembangkan juga di BNN ini adalah program Bang Wawan. Nah, program Bang Wawan ini adalah, itu Bang Wawan itu apa Pak? Program pembangunan berwawasan anti narkotika. Jadi masing-masing nanti di lembaga, kemudian di pemerintahan, di SKPD dan sebagainya, dia melaksanakan program sehari-hari terkait dengan tugas fungsinya, tetapi juga berwawasan narkotika. Maksudnya berwawasan narkotika ini juga sedikit mensisihkan program untuk program P4GN. Misalnya salah satu contoh, misalkan dia memprogramkan tes urin, dia bikin spanduk, kemudian di satu tempat dia bikin deklarasi kecil-kecilan di lingkungan masing-masing, saling mengawasi. Itu namanya Bang Wawan, pembangunan berwawasan anti narkotika. Itu sudah mulai berlangsung? Sudah mulai berjalan tahun 2016 ini. 2016 ini. Tapi kita baru mulai juga, ini kita rencanakan tadi, kita awali nanti dengan itu deklarasi semua ini sedang dirancang. Kemarin informasinya terakhir Pak Gubernur akan kita dilaksanakan katanya di Gili Trawangan, tapi informasi terakhir saya belum dapatkan, tapi baru isu-isunya dari ajudan, katanya perintahnya beliau nanti dilaksanakan deklarasinya di Gili Trawangan, tapi itu baru rancangan mungkin ya, tapi itu kan rancangan kita akan mengembangkan Bang Wawan ini menjadi suatu program yang sehari-hari bisa kita laksanakan. Kalau melihat dari evaluasi, katakanlah mungkin BNNP sendiri sering melakukan tes urin di jajaran atau instansi pemerintahan. Sampai sejauh ini hasilnya seperti apa Pak Kepala? Kalau dilihat dari catatan di 2015 kemarin, apakah memang instansi pemerintahan kita sudah bisa dikatakan terbebas dari penyalahgunaan narkoba, bahkan mungkin bandar narkoba, atau seperti apa? Karena memang kita tahu di 2015 kemarin baik dari kepolisian ataupun BNNP sendiri seringkali menemukan ada masih pegawai negeri sipil yang menjadi penyalahguna ataupun sedang ditemukan menggunakan obat-obat terlarang itu. Kalau kita lihat dari hasil tes urin di beberapa instansi, terutama instansi pemerintah, terakhir kami tes urin di Lombok Tengah. Para pejabat di sana, penjabatnya bupati secara diam-diam menghubungi saya. Pas rapat nanti Pak Srianto datang timnya, jadi mereka kelabakan juga. Ternyata bagus juga, jadi semua negatif. Alhamdulillah. Tidak ditemukan. Ada 2 yang dikatakan positif, tetapi setelah kita cek memang ada resep dokternya. Jadi dia ada memang pakai obat apa resep dokter, itu kita katakan tetap negatif. Jadi kalau makanya rekan-rekan semua, kalau memang masyarakat pakai itu obatnya, jenis obatnya harus tahu, pakai resep dokter yang mana kan itu. Setelah kita cek memang benar. Jadi bagus juga di Lombok Tengah sudah dilaksanakan, walaupun berdada nggak sempat bocor juga, mereka semuanya negatif. Terima kasih. Jadi ini harapan kita dari BNN. Semua pemerintah daerah harus seperti itu. Harusnya seperti itu, nggak usah ikut-ikutan. Oh di sana duluan. Jadi diam-diam hubungin ke BNN. Di daerah-daerah lain harusnya begitu. Selain yang kemarin belum lama juga tahun 2015 akhir itu di kota. Di kota juga alhamdulillah semua negatif. Jadi kota Mataram
sama Bu wali penjabat kota. juga. Bu penjabatnya juga termasuk, Bu Pak Sekdanya juga semua. Alhamdulillah negatif semua. Di 8 kabupaten kota yang lain belum. Ya, kita tunggu saja. Ini dari Lombok Tengah ini sudah kata DPR-nya mau siap, kemudian pejabat-pejabat yang eselon kemarin kan baru eselon 3 ke atas, eselon 4-nya kemudian yang lain-lain akan dites urin juga, tapi BNN siap untuk melakukan itu. Tapi mungkin yang masih sulit disentuh oleh BNNP ini sendiri jajaran legislatif begitu. Masih kesusahankah ataukah memang legislatif masih susah untuk diajak bekerja sama? Sebenarnya nggak susah juga, hanya tapi mungkin nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya Pak Kepala, karena kita akan break sejenak. Mirsa, kami akan kembali sesuai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir dan saya ingin kembali ke Pak Kepala BNNP sendiri. Pak Kepala, tadi kita sempat terpotong sampai sejauh ini memang yang masih kesulitan disentuh untuk melakukan tes urin itu oleh BNNP Provinsi NTB, yakni kalangan legislatif. Sejauh ini bagaimana kemudian komunikasi yang dibangun? Apakah memang tidak pernah membangun komunikasi itu sendiri ataukah memang legislatifnya yang masih belum mau untuk dites urin begitu? Jadi kalau membangun komunikasi kita sering, jadi dimanapun saya ketemu pasti saya tanyakan. Jadi memang sudah ada kesanggupan dari Pak Ketua sendiri sebenarnya, sudah kesanggupan waktu itu menyanggupi pas paripurna saya juga datang, kelihatannya paripurna juga nggak lengkap juga, kelihatannya berapa persen, jadi nggak lengkap juga. Akhirnya mungkin beliau masih berpikir nanti kalau lengkap mungkin ya, tapi memang sudah siap sebenarnya. Kedua belah pihak saya sudah siap juga, Pak Ketuanya juga sudah siap. Hanya kemarin waktu ini kurang, yang hadir kurang banyak kelihatannya, hanya 2/3 lebih dikit saja. Jadi masih kurang banyak yang menurut informasi beliau. Tapi harapan saya tidak terlalu lama juga. Mungkin kalau Pak Ketua malam ini dengar juga, nggak terlalu lama, saya sudah siap. Kapan mau dites urin kami siap, mau hari apapun siap kita. Saya ingin ke Pak Ketut dulu. Pak Ketut, kalau dilihat dari kalangan ataupun profesi ataupun mungkin secara jenjang usia di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini seperti apa peredaran narkoba kita, Pak Ketut? Terima kasih. Dari data yang kami himpun di sini, kami bandingkan 2014 dengan 2015 ini kita kelompokkan ada 10 profesi. Ya, ini pertama di sini kita urutkan PNS. Di sini data kami yang kami himpun di direktorat ada 6 kasus itu yang melibatkan PNS. 6 kasus. Kemudian yang 2015 ada 9 kasus naik. 6 kasus dengan 9 kasus itu melibatkan berapa orang PNS, Pak? Nah, ini kita kelompokkan dia eksekutif, legislatif, atau mungkin ada juga kemarin ada yang DR belum ada dulu, memang ada yang Lombok Barat ini. Itu kita kelompokkan 1 PNS mereka. Oh. Ini ada pejabat naiknya publik lah begitu. 90% ya, dari 6 menjadi 9. Kemudian TNI 2014 1 orang itu kasus, 2015 nihil. Kemudian Polri 2014 ada 8 kasus, kemudian 2015 ada 4 kasus. Penurunan. Ya, penurun. Jadi turun di sini dia 50%. Kemudian yang paling banyak sini adalah swasta. Swasta di sini tahun 2014 ada 150. Kemudian tahun 2015 ini 176 kasus yang kita sudah orang yang kita sudah lakukan proses penyidikan. Kalau dari sisi tingkat pendidikan dan jenjang usianya seperti apa, Pak Ketut? Nah, kalau di sini paling banyak usia-usia produktif. Seperti SMA, SMP atau yang kalau kelompok mereka pendidik adalah SMA. Ya, jadi mereka pendidik terakhirnya, bukan mereka masih sekolah SMA, tidak. Jadi mereka dikategorikan pendidikan terakhirnya adalah rata-rata SMA. Artinya memang apakah itu memang disasar secara oleh bandar-bandar ini orang-orang seperti itu sehingga memang diketahui bahwa kalau dilihat dari jenjang usianya seperti jenjang usia SMA ini yang paling banyak begitu. Kalau itu dari hasil pengaman kami di sana kan banyak persoalan. Kedua juga mereka di sana sedang usia produktif, ada
untuk membeli, ada bekerja, punya uang. Dan juga mungkin satu sisi banyak problem sehingga mungkin mereka untuk memecah problem itu menyalurkan ke salah satu itu. Baik, terima kasih Pak Kompol Iketut Sukaraja dan Kombes Pol Srianto, Kepala BNNP Provinsi NTB sudah hadir berdiskusi dan berdialog memberikan pencerahan kepada masyarakat pada malam hari ini. Dan tentunya kita berharap bagaimana kemudian dengan dialog ataupun hal-hal semacam ini yang dilakukan oleh kita bersama sebagai bentuk dan partisipasi kita untuk memberantas narkoba di Provinsi NTB dan membelenggu atau membelenggu peredaran narkoba yang ada di Nusa Tenggara Barat, sehingga kita ke depan berharap Provinsi NTB ini terbebas dari bahaya narkoba. Dan kita berharap semua pihak, semua lapisan masyarakat turut andil bagian proaktif membantu BNNP, membantu kemudian Polri dalam rangka memberikan informasi atau memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk bagaimana kemudian bahaya narkoba ini terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan kita. Sampai ketemu di Wajah NTB minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.